Lihat bagaimana wanita ini mencuri uang dari bank. Dia berpura-pura menari, mengeluarkan seikat demi seikat uang dan buang ke tempat sampah. Karena suka mendengarkan lagu dan menari, jadi tidak ada seorang pun di pengawasan yang melihatnya. Setelah dia pergi, seorang petugas kebersihan mengeluarkan kantong sampah dan memasukkannya ke dalam mobil. Mereka mencuri ratusan juta dolar hanya dalam 3 bulan. Karena suaminya menganggur, Bridget menjadi seorang petugas kebersihan di pemerintahan federal Amerika. Uang lama seluruh Amerika akan dibawa ke sini untuk dihancurkan. Hari pertama dia bekerja, Bridget melihat uang yang dihancurkan kemudian berpikir, seandainya bisa mengambil uang tersebut. Kebetulan, saat dia berbelanja, menemukan kunci yang sama dengan kunci uang tersebut. Dia mulai berpikir, sebuah rencana gila muncul di benaknya. Bridget mulai mempelajari proses penyelamatan uang itu dan membuat rencana, tetapi masih kurang 2 orang bantuan Bridget. Yang pertama adalah Nina yang bertugas untuk menghancurkan dan menyimpan uang. Memberitahu rencananya. Pertama Nina menolak, tetapi untuk kedua anaknya pergi ke akademi berkelas, setuju untuk bekerja sama. Kemudian dia mencari Jackie. Jackie dengan cepat menyetujui. Segera ketiganya mempunyai misi yang sama. Hari kedua Bridget masuk, diam-diam mengganti kuncinya, dan memberitahu angka pada Jackie. Membuka kunci tersebut saat menunggu lift. Membuang uang yang dicuri ke tong sampah. Karena pengawasan hanya bagian depannya, sehingga menari menutupi pencuriannya. Kemudian mengirim sisa uang untuk dihancurkan. Nina juga datang ke toilet dulu, dapat nomor dan kunci aslinya. Saat ingin menghancurkan uang, dia menukar kembali kunci awalnya. Beberapa menit kemudian, Bridget mengambil kantong sampah yang penuh dengan uang. Kejahatan yang begitu sempurna sudah berakhir. Hanya dalam setengah tahun, mereka mencuri ratusan juta dolar dari bank. Tapi tak disangka sesuatu terjadi. Ketiga wanita ini dengan gila-gilaan memasukkan uang semuanya ke dalam pakaian dalam mereka. Kemudian merapikan pakaiannya dan lolos pengecekan. Manajer bank tidak memperhatikan sama sekali. Mereka mencuri uang dari bank ke rumah dengan sempurna. Ketiganya kembali ke kediaman mereka dan mulai membagi uangnya. Mereka sangat senang, karena mulai sekarang tidak perlu pusing dengan masalah uang. Hidup Bridget menjadi kaya. Nina juga menyekolahkan anaknya di sekolah berkelas. Tetapi, kecelakaan datang saat Bridget memberi kunci pada Nina. Tidak sengaja menjatuhkan kunci ke wastafel. Tidak ada kunci. Jackie tidak dapat membukanya. Semuanya akan terungkap. Satu-satunya cara sekarang adalah mendapat kunci cadangan dari Jackie. Karena takut pihak bank akan mengetahui hubungan mereka bertiga. Jadi mereka tidak saling bertukar nomor telepon. Bridget menelepon suaminya, agar suaminya menelepon pacar Jackie. Pacarnya menghubungi Jackie. Jackie memasukkan kunci cadangan di lift dengan permen karet. Bridget dengan alasan membersihkan lokasi sehingga mendapatkan kunci. Karena Nina tidak ada kunci, hanya bisa menunda. Bridget akhirnya sampai, melemparkan kunci ke Nina tanpa diperhatikan penjaga keamanan. Mereka mengira tidak diketahui, tetapi Nina terlalu panik saat membuka kunci. Tidak mengambil kunci di tali kawat. Semua ini dilihat oleh petugas keamanan. Tumpukan uang yang besar ini. Pria itu mencabik-cabik uangnya dan membuangnya ke toilet. Wanita itu membuang uang ke dalam api, karena terlalu banyak uang mereka. Ternyata penjaga keamanan terus naksir dengan Nina. Tidak berencana untuk melaporkannya. Tetapi saat pulang kerja mencari Nina, agar berhenti, kedua temannya menyuruh Nina mencari petugas keamanan itu, agar dia ikut serta juga. Karena penjaga keamanan bergabung, pencurian uang semakin gampang. Uang semakin banyak. Jackie mengganti rumah mobilnya, Bridget membeli villa. Tetapi seorang tukang kebersihan bagaimana bisa membeli villa? Bridget dengan cepat menjadi sasaran penyelidik bank federal. Membuat mereka ketakutan, dan berencana menghancurkan uang ini. Nina membakar uang. Jackie dan pacarnya meletakkan uang di mobil, langsung meledakkan mobil. Tapi sebelum bisa melarikan diri, ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Di sisi lain, Nina dan suami Bridget juga ditangkap. Bridget sendiri yang lolos. Sisanya tertangkap.
Tapi dia tidak lari karena dosanya, tetapi membawa uang yang banyak. Menemukan pengacara terbaik di negara ini, dikarenakan tidak ada bukti menunjukkan mereka mencuri. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan pengacara, manajer bank tidak bisa mengakui ke media bahwa bank mereka memiliki celah. Hanya bisa menarik keluhan. Mereka semua pun keluar dari penjara karena tidak bayar pajak. Mereka harus memberikan semua uang mereka untuk bebas dari hukuman pidana. Meskipun tidak senang, tetapi ini hasil terbaik. Ketiganya berkumpul lagi setengah tahun kemudian. Meskipun tidak ada uang, tetapi hidup bahagia. Bridget memberitahu mereka sebuah kejutan. Bawa mereka ke ruang bawah tanah bar dan buka pintunya. Ternyata, Bridget sudah menyimpan banyak uang. Bridget selalu menyimpan setengah uang curiannya. Mereka pun bisa hidup dalam kekayaan lagi. Film berakhir di sini.